silakan berdoa dulu. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Istighfar. Siap berdoa. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Lagi-lagi, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sehat? Sehat. Adakah hari ini teman-teman kalian yang tidak masuk kelas? Mungkin sakit? Hadir semuanya ya? Alhamdulillah hadir semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan kalian ini sebagai semangat motivasi untuk belajar di kelas kita nantinya. Nah, anak-anak, dari beberapa yang saya lihat sepertinya kok ada yang cemberut ya, ada apa ya Mas Raffi ya? Ada masalah dari rumah? Tidak ada ya? Atau barangkali tadi malam itu sahurnya terlalu pagi? Atau terlalu siang? Jam 12, jam berapa sahurnya Mas Raffi? Jam 3:30. Oh, alhamdulillah mengakhirkan sahur. Kalau adalah jam 4:15. Oh, lebih akhir lagi, luar biasa. Puasa semuanya hari ini anak-anak. Iya, luar biasa puasa ya. Karena puasa itu merupakan kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya umat manusia. Nah, anak-anak, hari ini kalian akan mendapatkan kertas. Ungkapkan perasaan kalian hari ini di dalam kelas ini. Bagaimana perasaan kalian? Apakah ada yang sedang sedih? Ataukah bahagia? Ataukah yang lainnya? Silakan diungkapkan, dituliskan melalui selembar kertas ini ya. Oke, saya akan satu persatu nanti kelas kertasnya. Ditulis
di pojok kanan atas nama lengkap, kemudian di bawahnya atau mungkin di tengah-tengahnya adalah ungkapan perasaan kami. Silakan. Cukup satu kata saja, bukan kalimat, ya. Kalau sudah terlanjur, tidak apa-apa. Lanjut 5, lanjut 6, lanjut 7, 8, 9. Selanjutnya absen berapa ya? Ada yang merasa senang tapi agak tegang ya. Senang tapi tegang. Kenapa tegang ya? Apakah kalian mendapatkan tugas yang berat? Luar biasa ya. Ada yang senang karena senang dan bahagia. Kita akan memulai pelajaran. Disiapkan dulu buku pelajarannya. Silakan dikeluarkan buku paket kalian, yaitu halaman 7. Apa ya judulnya halaman 7 itu? Peristiwa dalam kehidupan. Sebelum kita masuk ke pelajaran, saya perlu mengingatkan kepada kalian semuanya, minta tolong dirapikan tempat duduknya. Yang mejanya belum lurus, silakan diluruskan. Yang di bawah mejanya ada sampah, silakan sampahnya dibuang ke tempat sampah yang ada di luar, agar kita pada saat pelajaran nanti bisa fokus dengan keadaan yang nyaman dan aman. Apakah sudah siap menerima pelajaran anak-anak? Nah, anak-anak, dari kehidupan yang ada di lingkungan kita, baik itu lingkungan masyarakat ataupun kita yang ada di dalam kelas ini, kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Memang banyak sekali perbedaan yang ada di lingkungan kita. Mungkin kalau di lingkungan rumah ada perbedaan agama, ataupun ada perbedaan adat istiadat, ataupun ada perbedaan logat cara berbicara. Karena di lingkungan kita itu banyak sekali perbedaan-perbedaan yang dapat kita jumpai. Di lingkungan kelas ini pun insya Allah sudah banyak sekali perbedaan-perbedaan. Ada yang mungkin datang jauh dari luar kota karena dulunya bertempat tinggal di luar kota. Ada? Atau mungkin dari luar daerah, atau mungkin dari keturunan atau suku yang berbeda. Nah, terhadap perbedaan-perbedaan itu kita harus bersama-sama menghargai, saling menghargai dan menghormati. Jangan sampai tercerai-berai lagi Indonesia yang sudah merdeka ini. Nah, pada pelajaran yang kemarin, pelajaran yang sebelumnya, memang dijelaskan dalam pelajaran yaitu bahwa kondisi keadaan negara Indonesia yang saat itu masih terjajah oleh beberapa bangsa yang menjajah Indonesia. Sehingga penjajahan yang ada di Indonesia itu menimbulkan perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah. Misalnya
dari Yogyakarta. Dipimpin oleh siapa? Ada yang tahu? Pangeran Diponegoro. Betul sekali, Mas Firman. Jadi Pangeran Diponegoro itu memimpin perlawanan Yogyakarta, kemudian mengusir penjajah dari Yogyakarta. Dari Aceh, ada yang tahu dari Aceh? Dipimpin oleh siapa? Betul sekali, luar biasa, Cut Nyak-dien. Cut Nyak-dien memimpin perlawanan mengusir penjajah. Kemudian dari Maluku, ada yang tahu? Yang keras? Betul, Mbak Safa, Kapten Patimura juga berjuang bersama dengan rakyat untuk mengusir penjajah dari Maluku. Ada juga dari Bali, ada yang tahu? Siapa yang memimpin perjuangan melawan penjajah dari Bali? Ya, dari Bali itu adalah ada yang namanya Ki Gusti Ketut Jelantik. Nah, perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengusir penjajah dari Indonesia itu tujuannya adalah agar Indonesia mencapai kemerdekaannya. Nah, kalau boleh saya tanya, negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Ada yang tahu? Silakan, boleh angkat tangan. Oh iya. Jepang, Portugis, Inggris, Belanda. Kalau diurutkan bagaimana ya? Yang kedua, Inggris. Yang ketiga, Belanda. Kemudian Jepang. Nah, anak-anak, marilah kita awali kegiatan ini dengan bernyanyi bersama-sama ya. Lagunya sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Hafal lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Hafal ya. Sambil berdiri, biar semangat. Ya, siap? Bersama-sama. Soundnya menggunakan sound yang ada di laptop ya. Diikuti. 4, 3, 2. Sambil dikepalkan tangan. Dari Sabang sampai Merauke, bergegar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah
ingin mendengarkan pembacaan materi pada halaman 44, 45, 46 dan peristiwa Sumpah Pemuda di halaman berapa ya? Oke. Baiklah anak-anak, kita baca, yang lainnya menyimak, kemudian diwakili satu anak yang membaca. Biar semangat ya. Oke, untuk halaman 44 dengan tema perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Silakan Mak Isa yang membaca, teman yang lain menyimak. Keraskan suaranya. Bahasa Indonesia mengalami penderitaan akibat penjajahan mulai awal abad ke-17 sampai abad ke-20. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia telah berusaha sekuat tenaga untuk mengusir penjajah dan bercita-cita menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajahan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, yaitu: 1. Perjuangan bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan. Jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba. Bangsa Indonesia berjuang mengusir penjajah. Banyak sekali korban, ada yang berjuang mengangkat senjata melalui pertempuran peperangan, ada juga yang berjuang melalui perundingan. Siapakah yang mendirikan organisasi Budi Utomo? Nah, ini orangnya, beliaunya ya. Namanya siapa nih, tahu? Dr. Sutomo. Oke, silakan dilanjutkan. Adan membacanya. Oh, Adan ya? Iya, silakan Adan. Yang lainnya masih tetap menyimak. Sudah? Oke. Nanti masing-masing kelompok diwakili membuat kesepakatan. Kesepakatannya adalah menentukan siapakah ketua kelompoknya yang memimpin dalamnya diskusi. Silakan mejanya dihadapkan.
sebelah sana kelompok 4, sini kelompok 5, kelompok 6. Ada 6 kelompok ya. Oke. Nah, ketua kelompok dalam diskusi ini adalah memimpin jalannya diskusi, mengatur jalan diskusi, menjaga agar suasana diskusi kondusif, tidak ramai. Kemudian silakan diberikan kesempatan kepada masing-masing anggotanya untuk mengungkapkan gagasan pendapat sesuai dengan tugas kelompok ini ya. Silakan berunding. Oke, silakan. Saya bacakan ya. Di sana di pojok kanan atas ada petunjuk diskusinya. Satu kelompok terdiri atas 4 sampai 6 anak. Yang kedua, setiap kelompok menentukan pemimpin diskusi. Tadi sudah dibentuk ya pemimpinnya atau ketua kelompoknya. Yang ketiga, setiap anggota kelompok memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya dalam diskusi tersebut. Kemudian yang keempat, setiap anggota kelompok memiliki kewajiban wajib menjaga ketertiban saat berdiskusi. Nah, pada sebelah kiri ini ditulis nama anggota kelompoknya. Oke, nama kalau ada 4 di situ ada 4 garis, insya Allah pas. Kalau tidak cukup di sini ditulis di sampingnya nama anggota kelompoknya. Silakan didiskusikan. Selamat berdiskusi ya. Perlawanan terhenti. Masih bergantung pada pimpinan.
sudah teman-teman. Lompat luar biasa, cepat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan yang pertama siapa Maisha, yang kedua Maisha Azania, yang ketiga Fairuz Rasyada, yang keempat Fadila Duratul Hikmah, yang kelima ada Izania, yang keenam ada Citra Anita Sohib. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang faktor penyebab kegagalan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Faktor ke-1 yaitu perjuangan bersifat kedaerahan. Alasannya karena memikirkan pikirannya sendiri. Faktor yang kedua adalah kalah dalam persenjataan. Alasannya karena menggunakan senjata tradisional. Faktor yang ketiga adalah perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Alasannya karena belum ada persatuan dan kesatuan. Faktor yang keempat adalah masih bergantung pada pimpinan. Alasannya karena tidak ada pimpinan tersebut. Kita dari kelompok 1 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Oke, silakan Wildan. Oh, yang belakang. Kasih atas pemasukannya. Oke, beri tepuk tangan semangat. Oke, sekarang yang kedua adalah presentasi dari kelompok 6. Suaranya dijelaskan. Oke, tadi teman-teman silakan menyimak, memperhatikan, kemudian yang terakhir memberikan masukan atau tanggapan dari presentasi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan 4 faktor penyebab kegagalan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dan alasannya. Dan kelompok kami beranggotakan Rafid, Rifat, Rafi, Gifar, dan Kemal. Dan inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Faktor pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Alasannya karena mementingkan daerahnya sendiri. Faktor kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Alasannya karena tidak dilakukan secara bersama-sama dan akan mengakibatkan kekalahan. Faktor ketiga, masih bergantung kepada pimpinan. Alasannya jika pimpinan tertangkap, perlawanan akan terhenti. Faktor keempat, kalah dalam persenjataan. Alasannya karena Indonesia memakai senjata tradisional. Dari sini, apakah ada tanggapan buat kelompok kami? Oke, silakan. Banyak. Oke, silakan apa dulu? Kemal Sancung. Senyum.
Terima kasih atas tanggapan kalian. Sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kegiatan presentasi sudah selesai anak-anak. Alhamdulillah tadi diwakili oleh dua kelompok, yaitu kelompok pertama dan kelompok terakhir, kelompok luar biasa. Jawabannya juga ada tanggapan-tanggapan dari teman-teman semuanya. Nah, anak-anak melalui ketua kelompok silahkan dikumpulkan ke Pak Nasir hasil diskusi. Yang dilihat naskahnya, tulisannya adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan kata baku dan kata tidak baku tersebut? Silakan. Kata baku adalah kata yang resmi, biasanya digunakan pada acara-acara resmi, misalnya pada saat penggunaan penulisan pada surat resmi, atau mungkin kata tersebut digunakan pada acara protokoler resmi, itu menggunakan kata baku. Yang kedua ada kata tidak baku. Nah, berarti lawan katanya yang baku tadi ya, berarti kata yang tidak resmi. Misalnya bahasa yang digunakan dalam bahasa sehari-hari, atau tidak digunakan pada saat penulisan naskah yang resmi seperti surat resmi, atau mungkin acara-acara protokoler, gitu ya. Itu adalah kata baku dan kata tidak baku. Nah, pada bacaan peristiwa Sumpah Pemuda tersebut yang kita baca bersama-sama tadi, terdapat kata baku dan kata tidak baku. Anak-anak, tugasnya adalah tugas mandiri. Tuliskan, carilah kata baku dan kata tidak baku. Saya sediakan lembar tugasnya ya. Maka kita gunakan kamus bahasa Indonesia atau KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silahkan dicari kata baku tersebut. Nanti kalau mengartikannya bisa pinjam kamus ini ke Pak Nasikin, atau kalau tidak, karena kamusnya terbatas, hanya ada 3, ada 1, ada 2, ada 3. Nah, untuk yang tidak dapat kamus, nanti bisa menanyakan kepada Pak Nasikin tentang arti kata tersebut. Tapi harus tertib ya, kalau tanya Pak Nasikin di depan. Silakan ditentukan dulu kata bakunya. Cepet aja.
kemudian dilebur, bagus jawabannya, kemudian ikut, oke, betul semuanya, luar biasa, betul semuanya, 100 buat teman-teman semuanya. Bersama-sama diikuti saya istidadan, semuanya sedekah. Teman-teman semuanya, anak-anak semuanya, kegiatan hari ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tadi kita menyampaikan materi tentang peristiwa Sumpah Pemuda, tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah Belanda, Jepang, Inggris, dan lain sebagainya. Kemudian mengalami kegagalan. Anak-anak pun sudah mempresentasikan hasil dari diskusi penyebab atau alasan dari kegagalan perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah Belanda. Luar biasa pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan nanti di rumah anak-anak tetap belajar dengan betul. Nah, di rumah nanti dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bisa ditindaklanjuti dengan menanyakan kepada orang tuanya tentang apa. Jadi anak-anak bisa belajar dengan orang tua kalian tentang pengalaman dalam menumbuhkan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga kalian. Saya yakin keluarga kalian semuanya kompak bersatu dan tidak tercerai berai. Nah, konsep apa, persatuan seperti apa yang dilakukan oleh orang tua kalian? Silahkan nanti menanyakan kepada orang tuanya ya. Besok akan saya lanjutkan bertanya hasil dari kalian melakukan wawancara, bertanya kepada orang tuanya, gitu ya. Nah, sekarang bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah.